Pun Anda berada, kita masuk ke topik wawancara ketiga kita, pendengar. Ini terkait dengan Universitas Flores Uniflor ND bersinergi ya dengan pakar untuk penguatan pengelola dan sekolah BUMDes, pendengar. Dan kami di ujung telepon sudah terhubung bersama Direktur Pasca Sarjana, ada Ibu Dr. Afianita Rahmawati Esos MM. Selamat pagi Ibu Afianita. Juga. Iya, salam sehat Bu. Salam sehat untuk semua pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan hari ini cuaca cukup cerah ya, Ade ya? Iya, cukup cerah ya, secerah suara kita nih ya Bu ya. Cerah suara kita. Oke, Bu Afianita, ini terkait dengan bersinergi ya dengan pakar ya dari kampus Uniflor sendiri untuk penguatan pengelola sekolah BUMDes. Ini menarik sekali ya untuk adanya sekolah BUMDes yang akan dihadirkan ya di Universitas Flores nih. Ini apa yang menjadi latar belakang utama yang mendorong Uniflor ND untuk bisa bersinergi dengan pakar dalam penguatan pengelola dan juga sekolah BUMDes ini nih Bu Afiata? Baik, terima kasih banyak waktu yang diberikan pada kami. Jadi kalau berbicara sekolah BUMDes ini ya, terminologinya supaya kita saya perlu memberi penegasan, bukan berarti sekolah yang ada kurikulum lalu kemudian institusi pendidikan resmi yang artinya bahwa ada orang yang diluluskan menjadi peserta. Ini penamaan terminologi supaya bisa menarik orang, tetapi sebetulnya ini adalah unit di bawah lembaga Universitas Flores. Jadi sebenarnya inisiasi untuk hari ini kita ada sekolah BUMDes di Kabupaten ND, lalu khususnya yang ada di Uniflor, ini sinergisitas sebetulnya antara para mitra, karena kami menyadari bahwa pembangunan itu tidak bisa dilakukan secara parsial. Konsep pentahelix, kolaborasi multi pihak, kerjasama baik antara pemerintah pusat, kementerian desa, PDTT dalam hal ini dan Pemkab ND itu harus sinergis juga dengan institusi pendidikan tinggi. Para akademisi ini kan kebetulan ada kepakarannya nih. Setelah itu leading sektornya ada di DPMD. Kemudian dikawal juga oleh kementerian. Jadi kita kerja bersama-sama ini untuk mengintervensi permasalahan BUMDes, memajukan desa yang mandiri melalui BUMDesnya. Berbicara tentang mengapa bahwa sekolah BUMDes ini ada, tentu saja kita lihat problematika BUMDes di Indonesia ini menjadi polemik yang cukup besar ya, karena di satu sisi desa di Indonesia potensinya melimpah ruah, tetapi potensi itu tidak bisa tereksplorasi dengan baik, karena memang BUMDes yang sudah didorong oleh berbagai kebijakan dari pemerintah ini masih tertatih-tatih hari ini. Itu fakta. Fakta yang ada hari ini. Jadi BUMDes untuk mengkerucut di Kabupaten ND juga merupakan ND dari miniatur Indonesia sendiri, memiliki permasalahan yang ya cukup sama. Misalnya contoh, BUMDes saat ini dalam rintisannya belum melakukan pengesahan SK Kemenkumham. Lalu kepengurusan BUMDes, tata kelola lembaganya tidak sesuai dengan kaidah, tidak melalui musdes di desa. Kemudian terkait juga dengan problematika BUMDes terjebak pada pemutaran dana yang sifatnya adalah simpan pinjam, sehingga macet. Sektor-sektor yang lain yang itu berpotensi juga untuk didorong menjadi income bagi desa tidak keluar gitu ya. Maka atas dasar itulah kami menginisiasi nih Universitas Flores bergerak bersama dengan Pemda ND, kemudian kita juga dikawal oleh Kemendes PDTT hari ini. Sehingga
sekolah BUMDes ini nanti ada sistem dan mekanismenya. Saya kira untuk di awal itu yang saya bisa berikan. Nanti dalam diskusi kita dinamis ya. Baik, siap. Oke, Bu Afianita ya, ini tadi sudah Anda jelaskan juga bagaimana membangun kolaborasi dan juga mitra ya, di antaranya adalah para pakar itu sendiri dalam program ini. Nah, kontribusi mereka itu berdampak pada pengembangan BUMDes di wilayah ND. Nah, bagaimana kontribusinya sejauh ini seperti apa nih Bu Afianita? Baik, terima kasih banyak kawan RRI untuk bisa mengeksplorasi hari ini supaya masyarakat juga tersounding. Saya sangat rindu untuk masyarakat bisa bersama-sama, desa memiliki kesadaran yang sama karena kuncinya ini juga kepada goodwill dari desa, perangkat desa, BPD-nya, kemudian kepala desanya. Untuk sekolah BUMDes ini tentu saja akan ada pakar-pakar yang nanti sudah dilatih melalui TOT. TOT hari ini akan menghasilkan para pelatih profesional skala nasional yang divalidasi atau dilegitimasi dalam sertifikat Kementerian Desa PDTT. Jadi sekolah BUMDes ini sebenarnya layanan yang terintegrasi dengan tujuan besar begitu menuju BUMDes yang unggul. Nah, sekolah BUMDes ini memiliki misi pendampingan untuk perintisan dan pengembangan manajerial BUMDes, kemudian menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM, sampai dengan asesmen, menyelenggarakan pengelolaan dan pendampingan juga bagi pengembangan ekonomi lokal, ekosistem ekonomi lokal. Kami memiliki 3 pilar. Dalam hal ini ada pilar pertama yaitu agregasi. Kita mengkoordinir, berdiskusi tentang BUMDes, tidak hanya tembakannya tidak hanya di ND tapi seluruh NTT nanti diintervensi oleh Uniflor bersama-sama dengan Pemda dan Kementerian. Kemudian pilar kedua ini adalah aspek kurasi. Kita melakukan asesmen terhadap BUMDes di seluruh NTT. Pilar ketiga adalah kemitraan. Kita tidak bergerak sendiri, ini menjadi pilar kekuatan kita bahwa harus ada kolaborasi. Untuk para pakarnya, kita mengundang atau bekerja sama dalam jangka panjang MOU begitu ya dengan PKN STAN, di mana kita tahu PKN STAN ini adalah lembaga besar ya, yang memang gudangnya para pakar bidang keuangan. PKN STAN ini mereka kepakaran di dalam pelaporan keuangan. Jadi ranahnya nanti adalah melakukan dampingan, konsultasi teknis terkait dengan bagaimana nih, apakah sistem pelaporan keuangan BUMDes itu sudah tepat atau belum. Jadi PKN STAN mengeluarkan aplikasi, sejenis aplikasi yang cukup sederhana, bisa dipahami oleh semua bendahara BUMDes se-Indonesia yang laporan keuangannya bisa dilaporkan melalui aplikasi tersebut. Baik. Kemudian yang berikutnya kedua, para pakar ini adalah dari supervisi eksternal Ketua BUMDes Jepara yang sudah bermitra juga dengan Pemprov Jateng. Jadi kita mengimpor nih untuk transfer knowledge dan sharing knowledge dari mereka. Lalu nanti mekanismenya adalah setiap desa sudah mendapatkan plotting masing-masing dosen pendamping dari kami, akademisi pendamping dari kami. Satu desa 2-3 pendamping disupervisi oleh kolegium doktorum dari Universitas Flores. Ada supervisi internal dan ada supervisi eksternal. Saya kira itu. Baik, Ibu Afianita, ini apakah sekolah BUMDes ini sudah berjalan saat ini atau seperti apa? Iya, tentu saja kami ini kan masih dalam tahap merintis, membuka semua pintu yang prosesnya sebetulnya cukup lama dalam persiapannya. Kami negosiasi, meeting, menyempurnakan semua, dan hari ini tanggal 4 sampai dengan 7 September itu merupakan program kerja pertama dari sekolah BUMDes, yaitu training of trainers, penguatan manajerial dan pengelola keuangan bagi BUMDes dan juga pengelola operasional BUMDesa. Sehingga hari ini tanggal 4 sampai 7 September bukan hanya para calon pendamping desa yang akademisi saja yang kita train, yang kita latih, tetapi juga kita menghadirkan langsung kepala desa untuk terlibat dan tahu, artinya kita juga meminta
ini ya izin kepada kepala desa supaya kita sinergis. Kemudian Oke. peserta pelatihannya juga adalah pengurus BUMDes. Baik. Nah, nanti secara teknis pakar akan memilah materi yang strategi penyampaian untuk yang para dosen pendamping tentu saja berbeda dengan yang para pengelola operasional BUM desa. Mungkin Oke, itu. baik. Pelaksanaannya dilakukan tanggal 4 hari ini ya, Ya, betul. sampai tanggal 6, 7 7 September. September ya. Oke, Ya. baik. Nah, ini tentunya kita juga perlu mempersiapkan mahasiswa itu sendiri ya untuk bisa berkontribusi dalam pengelolaan dan juga Iya, pengembangan BUMDes melalui program ini. Nah, iya, bagaimana Unpur iya. mempersiapkan mahasiswanya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya menarik sekali nih ya, karena Ya. ini tembakannya sebetulnya multiplier effect kalau saya bisa katakan. Multiplier effect nanti secara institusional pasti akan ada PKS kegiatan dari kepala desa pada setiap prodi. Secara strategik ini menjadi benefit value bagi kami karena menaikkan poin akreditasi untuk yang mempersiapkan prodinya mau akreditasi. Lalu tembakannya bagi institusi adalah untuk menuju IPT Uniflor 2025. Kita akan akreditasi institusi. Kemudian ini juga merupakan tembakan ke arah pengabdian masyarakat, di mana pengabdian masyarakat itu sudah menjadi core value atau nilai inti sendiri dari universitas yang mana harus melibatkan seluruh sivitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa gitu ya. Jadi sudah otomatis pasti kita akan pasang di situ mahasiswa untuk terlibat di dalam proses pendampingan. Dalam prosesnya kita pasti akan listing mahasiswa-mahasiswa yang kira-kira kompeten, kemudian terampil, kita pilih karena ini menyangkut pekerjaan yang bukan coba-coba ya. Kita tidak bisa melibatkan semua mahasiswa. Kita menseleksi kembali supaya program ini bisa berjalan dengan baik. Dan ini merupakan pilot project kami sehingga menjadi indikator kesuksesan untuk kami juga bermitra dengan pemerintah kabupaten sedaratan Flores dan NTT. Jika dampingan ini berhasil, Monef akan dilakukan di 2025. Targetnya yaitu ada BUMDes yang ikut dilombakan dalam BUMDes berprestasi. Jika program ini berhasil, maka kita akan sounding keluar. Keluar baik. Kabupaten ND. Baik, ini untuk rencana jangka panjang ya, seperti itu ya, untuk bisa memperluas kolaborasi tersebut. Nah, Bu Afianita, untuk BUMDes di ND sendiri ini berapa banyak yang sudah berkolaborasi dengan Unflor? Ya, jadi mekanisme kerja kami begini, kita sudah punya plotting prioritas kerja. Skala prioritasnya adalah penanganan yang berada atau ada di 16 desa. Data itu kita minta dari DPMD. Selain itu, selain yang sudah kita kunci, kita intervensi, akan diintervensi 16 desa ini, tidak menutup kemungkinan kita membuka. Jika ada dari desa yang datang ke sekolah BUMDes Uniflor, kemudian Bu, Pak, kami meminta bantuan nih, kita sudah siap, ready untuk didampingi, kami butuh ini itu, oh silahkan saja. Artinya tidak kaku, tetapi fleksibilitas kerja juga ada. Jika BUMDesnya datang pada kami, dan kami harapkan juga begitu, karena inisiasi dari desa, semangat dari desa, itu menjadi faktor kunci keberhasilan. Fasilitator fungsinya ini kan mengarahkan, mendampingi, tapi kuncinya adalah pada kemauan, semangat, spirit dari desa. Begitu saya rasa. Baik, nah untuk inovasinya sendiri atau pendekatan baru yang diperkenalkan melalui sinergi ini yang belum pernah diterapkan sebelumnya dalam pengelolaan BUMDes ini apa nih Bu? Halo, jaringan sepertinya ya. Oke, baik Bu Afianita, ini untuk inovasi atau pendekatan baru yang diperkenalkan ya melalui sinergi ini yang belum diterapkan sebelumnya dalam pengelolaan BUMDes ini apa nih? Coba saya mencoba mengulangi ya supaya saya tidak salah menanggapi. Apakah yang dimaksud inovasi layanan yang berbeda dibandingkan dengan program yang lalu begitu? Oke, iya benar adanya.
Oke. Titik ungkit atau yang menjadi diferensiasi bagi Mhm. kami, inovasinya itu adalah konsep kolaborasi multi pihak. Baik. Kemudian yang kedua, jadi memang belum ada ya, Mhm. sangat langka kita. Baik. Pemda ND mengakui dengan segala keterbatasan tenaga fungsionalnya tidak bisa merambah semua desa. Baik. Dan konsep pentahelix itu memang kita sudah harus menuju ke arah sana untuk mengerjakan semuanya secara gotong royong. Karena leading sector memang di DPMD tapi tidak bisa hanya dikerjakan oleh dinas dan pemerintah saja. Ini merupakan inovasi. Yang kedua, penegasan dari kami bahwa di NTT, ini juga penegasan dari kementerian, bahwa di NTT baru satu-satunya Uniflor yang menginisiasi untuk mendirikan sekolah BUMDes dan inisiasi untuk kita kerja bersama-sama. Baik. Dan itu diakui tadi malam dalam konferensi pers dari representatif Kemendes PDTT melalui Pak Dahlan yang didisposisi langsung oleh Prof. Lutfiah yang merupakan kepala badan orang kedua setelah Menteri Desa dan PDTT. Jadi itu saya rasa. Baik. Lalu yang ketiga, sistem kerja kami juga merupakan inovasi, layanan tersendiri. Karena pengabdian masyarakat ini cukup unik format kerjanya, kami belum memiliki sebelumnya. Jadi sekolah BUMDes ini setengahnya kita sudah buat modulnya, kurikulumnya. Lalu semua BUMDes bisa datang pada kami. Nanti kami akan rancang Forkom begitu ya, sejenis forum komunikasi, diskusi antara pengurus desa Kabupaten ND, kementerian, kami pendamping, dan dinas. Baik. Ya. Dan closing statement-nya, Bu Alfianita, ini apa yang Anda harapkan ya dari program ini untuk ke depan nih, seperti apa? Oke, untuk closing statement, kami secara lembaga sangat berbangga hati, bersuka cita bahwa hari ini kami memulai kerja kami untuk masyarakat. Tentu saja itu adalah merupakan tujuan tertinggi dan kepentingan yang paling tinggi bagaimana kami para Civitas Akademika berkontribusi bagi masyarakat. Itu dulu yang kita dasari sebagai niat mulia kami bersama-sama dengan Pemda. Saya berharap sekali bahwa dalam hal ini Pemda terus-menerus bergandengan tangan dengan kami sebagai Civitas Akademika untuk mengawali dan melanjutkan kerja-kerja bersama ini secara sinergis ke depan. Dan saya berharap juga untuk semua desa hari ini bisa mendengar bahwa sekolah BUMDes Uniflor telah ada dan kami akan bersama-sama dengan semua desa di Kabupaten ND yang membutuhkan untuk dampingan, pelatihan, bahkan hanya untuk sekedar konsultasi, diskusi, kami siap. Baik. Kami siap. Kemudian yang ketiga adalah harapan kepada Kemendes PDTT. Dalam diskusi saya dengan Prof. Lutfiah dan Pak Dahlan kemarin mengatakan bahwa ayo Bu, bisa nih Ibu meminta kepada kementerian plotting anggaran lah dari kementerian untuk ND. Dan pintu ini sepertinya akan dibuka. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan ke depan ada keberpihakan anggaran dari kementerian untuk bisa mengawali BUMDes di ND. Itu saja saya rasa. Baik, terima kasih Ibu Alfianita untuk waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Kita berharap bahwa ini memang harus ada ya BUMDes ya, untuk bisa membantu ya para mitra untuk bisa mengembangkan potensi usahanya seperti itu ya Bu Alfianita. Baik, terima kasih, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sama-sama, terima kasih. Ya, selamat pagi. Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz